Iya Mbak, halo Mbak, halo. Ini saking pundi nggih? Loh, Maksudnya tadi dikasih nomor kali temen kula. Kula kan sakit teng Hongkong niki. sing paru-parunya ada benjolan. Oh, nggih. Nah, terus piye? Sampean piye? Iya, wae kula kan ajeng Bahasa Indonesia notis ya, to Mbak. mau. Terus tapi Bahasa Indonesia ya, Mbak. tadi saya mau notis tapi majikan belum tanda tangan lagi, tanda tangan. Tapi kan tak minta lagi suratnya. Terus aku bilang kalau tak pikir-pikir si Aim karena aku pulang nih nggak punya uang. Terus? Nonton. Yo bener. Sampean berobat aja di sini, tetap kerja di majikan. Halo? Halo, tapi pengobatannya suwi loh mas, bulan 12 loh. Apanya yang suwe? Bulan 2 pengobatannya kembali kontrol itu lo suwi mas. Yo nggak apa-apa. Kan sudah ke rumah sakit toh sampean. Apa wis gak tahan loro? Gini. Halo, Mbak. Halo. Kalau sampean nggak tahan sakit, ya kan? Pas sampean mau rasa-rasa sakit nggak penak, langsung telepon 999 aja. Biar dijemput sama 99, terus nyampe di sana sampean ceritain gitu. Sakitnya seperti apa, bagaimana, KTP ini sampean ora usah mikir biaya, tenang aja. Biaya nanti kita bisa lapor ke social welfare. Atau selama sampean masih di majikan, sampean bisa lapor ke labor. Kan pasti ada surat keterangannya sakit dan semua yang dari rumah sakit itu kan sampean simpen semua. Bahkan jadwalnya. Bisa dipahami nggak? Ini sekarang saya sakit lemes banget. Nah, makanya kalau sampean sudah sakit dan lemes banget, telepon 999. Biar sampean dirawat di rumah sakit, Mbak. Bisa dipahami nggak maksud saya? Halo? Iya. Ya, sampean telepon. Tapi yang pertama saya sadar, sampean nggak tahu saya. Saya tak kenalin sama sampean. Saya Sandro Egi Arifian. Channel YouTube saya Sandro Jabrik. Saya yang biasa, anak-anak itu punya masalah telepon ke saya. Oh iya. Itu saya, dan saya ada di channel YouTube. Sampean lihat, karena sampean rasanya ketika saya ngomong koyok sopo wong iki, lapo wong iki, urusannya apa? Orang sakit sensitif, Mbak. Orang sakit itu sensitif. Sangke kulon iki sangke bingung nih kulon iki, ha. Lah iya, sampean percaya sama temennya sampean kan? Saya tanya, Mbak, sampean percaya sama temennya sampean kan? Halo? Maksudnya gimana? Sampean kan cerita sama temennya sampean kan? Iya. Tadi aku cerita ke teman. Nah, terus temen sampean kan juga bingung piye nulungine kudune. Wong dhek yo ndek masalah, iya kan? Akhirnya temennya sampean ngasih tahu ke saya. Gitu loh. Terus temennya sampean juga tadi curhat. Tadi cerita, ya tak kasih solusi. Lah karena dia merasa selama ini nonton saya, jadi menganggap masalahnya sampean itu juga bisa diselesaikan. Nah, sampean ini kan nggak ngerti saya. Nek sampean nggak ngerti saya, sampean nggak kenal saya, sopo iki? Kue kate lapo? Kan kayak gitu tuh, Mbak. Oke. Ya, makanya channel YouTube saya Sandro Jabrik. Sampean lihat dulu. Di situ juga ada cerita tentang sakit dan social welfare dari social welfare. Dan dia sudah telepon sama saya. Dia gratis gak bayar. Habis 35.000 omong dolar kalau nggak salah. Wis silahkan sampean nonton dulu. Sampean soalnya sibuk kerja.
Oke? Oke Mas, iki aku saiki sakit aku piye iki yo? Telepon 999, Mbak. Polisi datang. Tapi aku Polisi datang ngomong aku sakit, nggak kuat kerja. Biar sampean langsung dirawat di rumah sakit. Ambulan datang. Halo? iya. Telepon 999, polisi, nama saya ini, saya di alamat ini, saya bekerja, saya merasa sakit pada bagian ini, saya butuh ambulan, bisa nggak ambulan datang ke tempat saya untuk merawat, untuk dibawa ke rumah sakit. Telepon begitu datang 10 menit. Oke, bawa baju, perlengkapan sampean, celana dalam apa semua daleman ya, taruh di tas yang kecil, dah. Terus habis itu telepon majikan, aku nelpon ambulan, aku udah nggak kuat, bilang gitu aja. Nanti majikan akan pulang, ganti ngerawat bayi ini sampean, ben sampean dirawat di rumah sakit. Oke? Iya, makasih ya Mas. Ya, HP-nya dinyalain terus on. Kalau ada apa-apa, telepon majikan, apa telepon temennya atau telepon saya. Biar sampean nggak merasa sendirian, nggak bingung. Oke? Telepon polisi ya, habis telepon saya ini nanti. Oke? Iya. Oke, cukup? Wes Mbak, matikan dulu Mbak. Oke ya. Semangat. Iya. Sehat selalu. Oke ya teman-teman semuanya. Ini sakit, bingung, gak ngerti, gak paham. Sekali lagi saya bilang ke kalian semuanya, kalau kalian tidak belajar tentang peraturan dan bagaimana tata cara sampean sakit, bagaimana harus dihadapi di rumah sakit, bagaimana juga ngomong dengan majikan, itu kalau sampean semuanya nggak paham peraturan, jatuhnya kayak Mbak E. Ditakoi bolak-balik, Mbak, halo, bingung, menengai. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi saya, bukan sekali sih, saya tidak akan pernah berhenti dan berkali-kali akan terus ngomong, terserah. Sing wis ngrungokno ping 5, ping 6, ping 7, ping 8, bah wis aku gak ngurus jebol. Aku bagi yang gak ngrungokno, karena gak mungkin kalian akan share info-info saya. Saya pastikan ya, saya pastikan ke kalian semuanya. Pastinya kalian nge-share berita-berita bagus saya itu mungkin, atau saya nggak tahu, tapi saya yakin tipis sekali ada yang mau nge-share. Tetapi kalau berita-berita sing gak karu-karuan itu mbuh kok sampai lewat nanti-nanti. Jadi sakit segala sesuatu itu jangan pernah khawatir. Kalau badan kita sudah tidak kuat, nggak perlu izin sungkan apapun sama majikan, karena memang yang kalian rasakan adalah sakit. Telepon 99, datang ke rumah sakit, siapkan perlengkapan semuanya. Karena sekali lagi rumah sakit di Hong Kong tidak kayak di Indonesia. Saya kasih tahu ya, rumah sakit di Hong Kong tidak seperti rumah sakit di Indonesia. Kalian akan diperhatikan di sana. Dan waktu jenguk hanya 1 kali. Itu pun tidak semua penyakit. Ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh dijenguk. Jadi jangan berharap ada yang jenguk. Ya, kalau kalian sakit jangan berharap ada orang yang datang. Ya, bawa power bank, bawa charger, bawa HP. Ya, kalau oke pulsanya terisi penuh. Kalau enggak nanti telepon teman-temannya dan kabari teman-temannya yang bestie, yang karib, yang dekat dengan sampean. Karena itu adalah tanda atau kunci. Ya, untuk sampean menghubungi kalau ada sesuatu. Gak usah khawatir ya. Kalian selama masih punya visa, sekali lagi kalian masih punya visa, jangan khawatir nggak kuat bayar. Hong Kong bukan seperti Indonesia, saya kasih tahu. Hong Kong itu nyawa masih yang utama, masih diselamatkan. Kenapa saya bicara dan bilang seperti itu? Karena sekali lagi saya juga pernah mengalami, gak tanggung-tanggung guys, heart attack, serangan jantung. Wis, kalau kalian memahami. Dan alhamdulillah ya, sekali lagi berkat Gusti Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, dan saya tinggal di Hong Kong, saya masih hidup. Ya, buat teman-teman semuanya, sekali lagi kalau kalian merasa peduli sama teman-teman kalian, share. Aku hanya satu konten ini yang minta tolong dibantu di share ya. Yang lainnya kalian nggak share juga nggak apa-apa ya. Jadi kita harus kuatkan teman-teman kita yang lagi sakit
kita bantu mereka secara mental, secara dorongan, secara dukungan, biar tidak terdengar banyak kabar meninggal. Ya, penting ini buat teman-teman semuanya. Wis, saya hanya channel satu ini, saya konten satu ini, saya minta tolong ke teman-teman semuanya, kalau kalian mau bantu teman-teman kita semuanya yang sakit, share konten saya. Oke, terima kasih, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.